Hai semua, perkenalkan nama saya Sriti Lestri Oce. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan lembaga eksekutif di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu lembaga eksekutif? Jadi, lembaga eksekutif ini adalah salah satu dari 3 lembaga negara yang ada di Indonesia. Lembaga negara ini sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Kemudian selanjutnya itu dilihat dari pengertiannya, lembaga eksekutif ini adalah salah satu lembaga badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, di mana lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib keamanan. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem lembaga eksekutif ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah, yang itu kepala pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara ini cuma berfungsi sebagai simbol atau simbol suatu negara yang berdaulat. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam sistem kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada susunan lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu presiden. Presiden Indonesia ini adalah kepala pemerintahan yang juga sebagai kepala negara. Itu menurut Undang-Undang 1945 ini, Presiden memegang kekuasaan tertinggi di dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Sebagai kepala negara, tentunya Presiden ini dibantu oleh Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya, serta juga menteri-menteri yang dipilih langsung oleh Presiden. Nah, keperjalanan sehari-hari sebuah negara ini dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan juga staf-stafnya. Kemudian yang kedua yaitu ada wakil presiden. Nah, wakil presiden ini adalah seorang pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya, yang dimana wakil presiden ini juga berhak untuk menggantikan presiden di dalam situasi-situasi tertentu, yaitu semisalnya apabila presiden ini meninggal dunia atau juga berhenti, bahkan diberhentikan oleh MPR, maka wakil presiden ini akan menggantikan presiden dan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, hal ini pernah terjadi, yaitu di mana pada saat itu Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum seperti disebutkan dalam undang-undang dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara ini dikepalai oleh menteri yang mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Di mana para menteri ini bergabung dalam kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, kemudian fungsi utama dari kementerian dan menteri adalah untuk membantu keberjalanan pemerintahan di suatu negara secara lebih spesifik. Kemudian tidak mungkin semuanya dikontrol langsung oleh presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dilakukan oleh menteri yang terkait. Kemudian yang keempat yaitu pejabat setingkat menteri. Nah, pejabat setingkat menteri ini juga tergabung ke dalam lembaga eksekutif dan berkedudukan di bawah presiden, seperti Kementerian Negara. Pejabat setingkat menteri ini juga bertanggung jawab kepada presiden, yang dimana pejabat setingkat menteri ini yang ada di Indonesia itu seperti Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, kemudian Kepala Unit Kerja Presiden bidang pengamanan dan pengendalian serta pembangunan, kemudian juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretaris Kabinet, dan juga ada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jika diperhatikan, setiap pejabat ini memiliki fungsi
spesifik dalam menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka termasuk ke dalam institusi eksekutif yang ada dalam suatu negara karena memang menjalankan aktivitas pemerintahan dalam negara sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu ada lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian ini menjadi salah satu tolak ukur di dalam struktur pemerintah pusat dan termasuk ke dalam lembaga eksekutif seperti halnya pejabat setingkat menteri, yang dimana lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama eksekutif. Fungsi yang pertama yaitu sebagai kepala negara. Nah, dalam hal ini juga biasa disebut sebagai fungsi formal atau fungsi simbolik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kepala pemerintahan. Nah, fungsi ini adalah menjalankan dan memimpin birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya itu ada wewenang lembaga eksekutif. Nah, wewenang lembaga eksekutif ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama administratif. Nah, dalam hal ini kekuasaan melaksanakan undang-undang dan perundangan lainnya serta menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua yaitu legislatif, ini bertugas sebagai membuat rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu ada keamanan. Nah, dalam hal ini kekuasaan mengatur polisi, kemudian angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Selanjutnya yang keempat yaitu yudikatif. Nah, dalam hal ini memberi grasi, amnesti, remisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan lembaga eksekutif di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritikan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.